Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pendengar setia Radika FM dimanapun berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Didi Aryadi dalam program Cahaya Ramadan, siaran dakwah Islam yang penuh inspirasi dan motivasi. Dan alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 21 Februari 2026 telah hadir di studio narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ustadz Supriyadi MPD selaku perwakilan dari Lembaga Badan Otonom RMI Robitoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Majalengka. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan RMI PCNU Majalengka. Saat ini beliau juga sebagai pengurus pondok pesantren. Beliau juga sedang berkiprah di bidang pendidikan sebagai guru salah satu sekolah di sekolah, yaitu di SDN Banjaran 1, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, yang insya Allah dalam 30 menit ke depan akan menemani sahabat Radika dengan perbincangan, yaitu 7 tanda orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pendengar Radika yang ingin berdialog langsung dengan narasumber, silahkan nanti bisa menghubungi via WhatsApp di nomor 082295452736, atau bisa juga menikmati tayangan langsung link TikTok Radika FM Majalengka. Silahkan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radika 99,8 FM Majalengka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore ini kita dapat berjumpa kembali di program Cahaya Ramadan, siaran dakwah Islam yang penuh inspirasi dan motivasi, atas kerjasama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Majalengka PCNU Majalengka bersama Diskominfo Kabupaten Majalengka, Radio Radika FM kembali live di TikTok dan siaran Radio Radika. Tema yang akan diangkat pada sore hari ini adalah 7 tanda orang yang bertakwa menurut Imam Abul Lais As-Samarqandi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memasuki hari ke-23 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Yang artinya, bersegeralah kalian mengejar ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kalian mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Para hadirin pemirsa live TikTok Radika FM yang berbahagia, perintah yang pertama adalah kita disuruh untuk mengejar ampunan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat sunnah taubat dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya taubatan nasuha untuk kita semua. Perintah yang kedua yaitu bersegeralah mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan melaksanakan berbagai macam ibadah, termasuk diantaranya yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian melaksanakan puasa dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan menghindari tentunya 5 perbuatan yang mengurangi pahala puasa, antara lain yaitu al-kizbu atau bohong. Kemudian yang kedua menghindari ghibah, yang ketiga menghindari adu domba atau namimah, yang keempat yaitu menghindari sumpah palsu, yang kelima menghindari melihat sesuatu dengan syahwat. Tentunya kelima-limanya harus kita hindari agar pahala puasa kita utuh, tidak berkurang satu apapun. Hadirin pemirsa live TikTok Radika FM yang berbahagia, dengan melaksanakan puasa
maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang yang bertakwa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi takwa menurut keterangan yaitu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk imtisalul awamiri yaitu melaksanakan perintah adalah melaksanakan sholat tentunya, melaksanakan zakat, puasa, naik haji, bagi yang mampu bersedekah dan berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk wajtinabu nawahi yaitu menjauhi larangan Allah adalah menahan hawa nafsu, menghindari maksiat dan lain sebagainya. Pemirsa Radika FM yang berbahagia, adapun tanda-tanda orang yang bertakwa menurut imam besar kita yaitu Imam Abu Lais As-Samarqand, yaitu sebagai berikut. Alamatu fi khaufillahi tadhaharu fi sab'ati asya, lisanuhu wa qalbuhu wa nadarruhu wa yaduhu wa qadamuhu wa batnuhu wa ta'atuhu. Adapun ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang bertakwa akan terlihat dari lisannya. Orang yang bertakwa akan mampu menjaga lisannya. Lisannya orang yang bertakwa akan diarahkan untuk menjadi lisan yang penuh keberkahan, yaitu berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan mampu memberikan nasihat kepada orang-orang sekitarnya. Ingatlah bahwasanya lisanmu harimaumu. Gara-gara lisan, aib orang lain terbongkar. Gara-gara lisan juga keburukan saudara kita akan terlihat. Gara-gara lisan kita juga orang lain bisa diadu domba. Jangan sampai karena lisan kita disibukkan untuk berbohong, membicarakan orang lain, memfitnah, mengadu domba, dan melakukan sumpah palsu. Hadirin wal hadirat jamaah TikTok yang berbahagia, orang yang bertakwa akan terlihat dari waqalbuhu, hatinya. Tentunya hatinya kita harus bersih, tidak tercampur penyakit hati. Hati kita terbagi 3 para pemirsa, yaitu qalbun sahihun, hati yang bersih. Yang kedua qalbun maridun, hati yang sakit, contohnya adalah hasud. Yang ketiga qalbun mayitun, yaitu hati yang mati, contohnya adalah fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Para pemirsa Radika FM, sumber penyakit hati ada 3. Yang pertama yaitu al-kibru. Apa itu al-kibru? Al-kibru adalah sombong. Salah satu contohnya adalah Raja Fir'aun. Dia itu sombong karena mengaku sebagai Tuhan. Konstitusi negara terserah Raja Fir'aun. Makanya Raja Fir'aun yang melawan Raja Fir'aun maka akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Karena kesombongannya sampai-sampai Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua adalah wal hasadu, hasud. Ya, contohnya yaitu iblis. Iblis tidak mau hormat dan tidak mau bersujud kepada Adam yang terbuat dari tanah. Nah, iblis berbicara, saya ini terbuat dari tanah, masa harus hormat dan patuh sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah. Iblis terbuat dari apa tadi? Dari api ya. Tidak bisa berhormat kepada Adam yang terbuat dari tanah. Kemudian yang sumber penyakit yang ketiga adalah wal hirsu, yaitu serakah. Adapun contoh dalam Al-Quran yaitu Qarun ya. Qarun yang awalnya minta doa kepada Kangjeng Nabi, ternyata dikabul, ingin kekayaan yang sangat banyak sekali. Ternyata setelah kaya, Qarun tidak mau melaksanakan ibadah karena saking sibuknya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Makanya hartanya langsung ditimpakan, dikembalikan ke bumi. Itulah beberapa contoh penyakit hati. Yang pertama itu sombong, yang kedua hasud, yang ketiga serakah. Kemudian para pemirsa Radika FM, ciri yang ketiga yaitu orang yang telah mendekati derajat takwa, yaitu orang yang bertakwa terlihat dari wanadaruhu, yaitu pandangannya. Pandangannya tidak digunakan untuk hal-hal yang bukan hak kita.
Kalau hak kita kan memandang istri itu hak kita, memandang keluarga kita. Di antara yang bukan hak kita ya banyak sekali, tidak susah dicontohkan lagi ya. Memandang sesuatu dengan penuh syahwat, baik lawan jenis maupun sejenis tentunya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa akan terlihat dari wayaduhu, yaitu tangannya. Tangan orang yang bertakwa atau tangan kita tidak dipakai untuk mengambil hak orang lain, hak kita saja. Jangan sampai hakul adami, hak yang bukan milik kita, malah kita makan untuk diri kita dan keluarga. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin yang berbunyi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana nanti satu saat di akhirat tangan kita, kaki kita akan bersaksi. Kemudian mulut kita terkunci. Apa yang kita lakukan di dunia, ternyata tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, mulut kita terkunci, maka semuanya akan terungkap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Radika FM, baik yang di live TikTok maupun di udara, yang berbahagia. Kemudian yang kelima, orang yang mendekati derajat takwa yaitu akan terlihat dari waqadamuhu, yaitu kakinya. Kakinya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya juga hanya digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk kemaksiatan dan sebagainya. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa atau jika kamu melewati taman surga, maka mampirlah. Apa yang dimaksud dengan taman surga, para hadirin? Taman surga adalah tempat yang sering disebut nama Allah. Ada dua taman surga yang ada di alam dunia, yaitu pertama majelis ta'lim, yang kedua majelis zikir. Di majelis ta'lim selalu senantiasa disebut nama Allah, dan majelis zikir pun apalagi sering disebut namanya Allah. Itulah taman surga yang ada di dunia, yaitu ada dua macam. Maka ketika ada majelis taklim, majelis zikir, sekolah dan lain sebagainya atau madrasah, maka mampirlah, kita ikuti kajian, kita ikuti majelis zikir. Termasuk di live TikTok ini, di Radio Radika ini, ketika kita mendengarkan taklim dari para asatid, para kiai dari ISNU Majalengka, PCNU Majalengka, maka itu adalah sebagian daripada taman surga yang ada di dunia. Para hadirin pemirsa Radika FM yang berbahagia, untuk yang keenam, tanda orang yang bertakwa menurut Imam Abu Lais As-Samarqand, yaitu orang yang bertakwa akan terlihat dari wabatnuhu, perutnya. Apa yang dimasukkan, apa yang dimakan oleh orang yang bertakwa, tentulah akan berhati-hati, akan selalu berhati-hati yang halalan thayyiban. Apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, itulah seberapa tinggi derajat kita. Apabila perut kita dimasuki makanan yang halalan thayyiban, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, semakin banyak perut kita dimasuki barang-barang subhat dan haram, maka semakin rendah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang kurang baik masuk ke perut kita akan menjadi daging dan menjadi darah, yang menyebabkan kita bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan senang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, para pemirsa Radika FM yang berbahagia, derajat orang yang bertakwa akan kelihatan dari wa ta'atuhu. Orang yang bertakwa akan terlihat dari ketaatannya. Orang yang bertakwa akan terlihat dari ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Mulai dari menjalankan syariat Islam, yaitu menjalankan rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Di antaranya rukun Islam, tentunya kita senantiasa membaca syahadat dalam sholat, kemudian kita melaksanakan sholat. Awas, dalam sholat itu kita merasa nanti ada dibahas di rukun ihsan ya tentunya. Kemudian zakat
puasa, naik haji ya. Kemudian dalam rukun iman tentunya ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, baik qada dan qadar yang baik maupun yang jelek. Kemudian yang terakhir iman kepada rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Bapak Ibu hadirin Radika FM yang berbahagia, di antara rukun agama yang selanjutnya adalah rukun ihsan, yaitu rukun ihsan adalah serasa dilihat Allah baik ketika kita sedang sholat maupun di luar sholat. Ingat, dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholat, bukan af'alus sholat, karena berbeda ya antara aqimus sholat dengan af'alus sholat. Aqimus sholat itu dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Artinya apa? Dirikanlah nilai-nilai yang ada dalam sholat ya. Ketika sholat merasa dilihat Allah, di luar sholat pun kita melaksanakan rukun ihsan, yaitu merasa dilihat oleh Allah sebagaimana ketika kita sedang sholat. Ketika senantiasa merasa dilihat oleh Allah baik ketika sholat maupun ketika di luar sholat, sehingga sholatnya akan memiliki efek positif bagi tingkah lakunya, perbuatannya, efek positif bagi pemberdayaan ekonomi orang-orang sekitarnya melalui zakat, infak, sedekah, dan sering memberikan sebagian rizkinya kepada orang-orang sekitar, yang mana rizki tersebut akan dimakan dan energinya akan terbawa oleh orang yang memakan rizki kita tersebut ke dalam sholat, ke dalam puasa, ke dalam amal kebaikan lainnya, dan pahalanya akan mengalir kepada orang yang bersedekah tadi tanpa mengurangi pahala yang melaksanakan ibadah tadi. Para hadirin pemirsa Radika FM yang berbahagia, dapat kita simpulkan pada pertemuan sore menjelang petang ini, yaitu ada 7 orang yang bertakwa menurut Imam Abu Lais As-Samarqandi. Yang pertama yaitu orang yang bertakwa akan terlihat dari 7 ciri ya. Yang pertama yaitu dari lisannya, yang kedua dari hatinya, ketiga dari pandangannya, keempat dari tangannya, kelima dari kakinya, keenam dari perutnya, dan ketujuh dari ketaatannya. Orang yang senantiasa dalam derajat takwa tentunya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Maka akan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu saja yang dapat disampaikan. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya dilanjut Pak Ustadz, ada pertanyaan dari sahabat Ica Nur Khalisa Japri di WA kami. Yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut: apa manfaat takwa dan apa dampak takwa dalam hidup Pak Ustadz? Silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan meskipun jawabannya sedikit tapi mengena ya. Apa manfaat takwa? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari masalah rizki. Manfaat takwa itu ya, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah rizki, rejeki, dari arah yang tidak terduga, dan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Itu tentunya karena takwa sendiri itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tentunya kita akan dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, ayat kauniyah dan ayat Al-Quran tentunya. Kemudian yang kedua, apa dampak takwa dalam hidup? Ketika kita memiliki derajat takwa, insya Allah kita akan tercipta ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terima kasih Pak Moderator. Luar biasa, jelas sekali penjelasannya Pak Ustadz. Ada yang bertanya kembali via Japri WhatsApp. Pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana cara meningkatkan ketakwaan dan bagaimana takwa dalam sehari-hari Pak Ustadz? Oke, terima kasih. Cara meningkatkan takwa itu bagaimana sih? Kadang kita kan iman itu kadang
menebal, kadang menipis ya tentunya para pemirsa. Ini bisa diperbaiki dengan memperbaiki sholat kita. Takwa juga bisa diperbaiki dengan memperbanyak wirid kita, zikir kita, membaca sholawat kita, membaca Quran kita. Dan yang paling penting, kita harus nantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Dan tentunya yang terakhir yaitu dengan kita mengevaluasi diri untuk muhasabah, bagaimana nih kekurangan takwa kita. Apakah masih kita belum sepenuhnya menjalankan perintah Allah? Apakah masih banyak larangan-larangan Allah yang kita lakukan? Itu tentunya harus ada evaluasi diri. Kemudian yang kedua, bagaimana takwa dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga diri dari perbuatan haram dan waspada dalam melangkah, itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Ulangi, menjaga diri dari perbuatan haram. Tentunya banyak sekali hal-hal yang subhat, yang tentunya jelas-jelas keharamannya, kita masih labrak saja, masih tabrak saja. Itu dihindari, dan mudah-mudahan kita bisa menuju ke derajat takwa yang sejati ya. Kemudian berwaspada dalam melangkah dalam segala hal. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik pendengar Radika FM dimanapun berada, alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dakwah Islam yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Supriyadi MPD. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan pesan-pesannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya haturkan terima kasih kepada narasumber Pak Ustadz Supriyadi MPD atas penyampaian ilmu-ilmu dan nasihatnya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan serta masih bisa bertemu kembali pada siaran berikutnya. Kepada para pendengar setia Radika FM, tentunya jangan lewatkan program siaran dakwah Islam ini setiap hari selama bulan Ramadan, mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai menjelang azan maghrib. Saya Didi Aryadi sejak undur diri dan sampai bertemu kembali besok lusa dalam gelombang dan siaran yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Masya Allah.